إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, sekarang kita mulai masuk materi pertama tentang surga. Pembahasan surga ini kita ambil dari sebuah kitab yang berjudul Al-Jannatu wan Nar, surga dan neraka. Dan ini merupakan buku seri ketiga dari pembahasan tentang Al-Yaumul Akhir, tentang hari akhir. Seri pertamanya adalah Al-Qiyamatus Sughra wal Alamatul Qiyamatul Kubra. Kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar itu sudah kita bahas di daurah yang dulu sampai tuntas. Seri keduanya adalah Al-Qiyamatul Kubra, kiamat besar. Dan seri ketiganya adalah ini, Al-Jannatu wan Nar, surga dan neraka. Tentang buku ini, walaupun judul yang tercantum di cover kitabnya ini Al-Jannatu wan Nar, surga dan neraka, tetapi di dalam pembahasannya lebih didahulukan neraka dulu. Setelah neraka baru surga. Tentang neraka kita sudah bahas juga pada daurah yang lalu, juga sampai selesai. Nah, sekarang kita baru akan menginjak kepada pembahasan tentang surganya. Buku ini dikarang oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar yang membahas masalah ini berdasarkan kitab Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW yang sahih, beserta tahqiqnya dan penjelasan para ulama tentang hal-hal tadi. Bagi ikhwan dan akhwat yang tidak mengikuti pembahasan sejak awal, tidak ikut pembahasan Al-Qiyamatus Sughra, maka bisa nanti mendengar melalui kaset yang ada di yayasan ya. Entah berapa puluh kasetin, tetapi bisa dipinjam 3 atau 4 kaset sekali pinjam. Juga tentang neraka yang pernah kita bahas, pernah kita selesaikan, bisa juga dipinjam kasetnya. Sekarang kita lanjutkan kepada pembahasan tentang surga yang berisi tentang berbagai macam hal yang berkaitan dengan surga. Pertama yang dibahas itu tentu saja muqaddimah, pembukaan tentang makna surga apa dan seterusnya. Kemudian pembahasan tentang surga ini terdiri dari beberapa pasal yang masing-masing pasal nanti terdiri dari beberapa pembahasan.
Kita akan masuki bab pertama dulu, yaitu tamhid, ta'rif, dan bayan. Tentang muqaddimah, pembukaan, kemudian definisi, serta penjelasan. Berkata muallif, al-jannatu hiyal jazaa'ul 'azim wa thawabul jazim alladhi 'adahu Allahu li awliyaihi wa ahli ta'atihi wa hiya na'imun kamilun la yashubuhu naqsun wa la yaqiru saffuhu qadr wa ma haddathana Allahu bihi anha wa ma akhbarana bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam yahirul aql wa yudhiluhu li'anna tasawwura 'azamatu dhalik li'anna tasawwura 'azamati dhalika an-na'im yu'jizul aql an idrakihi wa isti'abihi. Surga adalah balasan yang agung dan pahala yang sangat banyak yang Allah sediakan bagi para walinya dan orang-orang yang taat kepadanya. Dia adalah kenikmatan yang sempurna yang tidak tercampuri kekurangan, yang tidak terkeruhi kebersihannya oleh kekotoran. Kebersihan surga sedikit pun tidak terkeruhi oleh kekotoran. Apa-apa yang Allah jelaskan tentang surga kepada kita, dan apa-apa yang Rasul SAW beritakan kepada kita tentang surga, sungguh sangat mengherankan akal dan membuat akal ini takjub. Karena gambaran tentang keagungan surga yang penuh kenikmatan ini melemahkan akal untuk mengetahuinya dan memahaminya. Kata mu'alif selanjutnya, istami ila qawlihi tabaraka wa ta'ala fil hadits al-qudsi. Coba kita dengarkan firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam sebuah hadis qudsi. Kata Allah, a'dadtu li'ibadi as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khutira 'ala qalbi basharin. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. Kata Allah, aku telah sediakan bagi hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbersit di dalam hati seorang manusia. Maksudnya adalah surga. Jadi surga itu tidak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbersit, terbayangkan oleh hati manusia. Hati kita seindah apapun membayangkan surga, tetap kenyataan surga jauh lebih indah daripada apa yang kita bayangkan. Kemudian kata Rasulullah SAW, kalau kalian mau, bacalah oleh kalian ayat surah As-Sajdah ayat 17, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Maka jiwa kita tidak akan mengetahui apa yang disembunyikan, disamarkan untuk mereka berupa keindahan pandangan. Maksudnya surga. Selanjutnya mu'allif mengatakan wa tadharu 'azamatun na'im bi muqaranatihi bi mata'id dunya. Fa inna mata'ad dunya bi janibi na'imil akhirah tafatun haqir la yusawi syai'an. Keagungan kenikmatan surga nampak ketika dibandingkan dengan kesenangan dunia. Karena kesenangan dunia dibanding kenikmatan akhirat adalah sesuatu yang rendah dan hina. Tidak bisa disamakan sedikit.
Dalam Sahih Bukhari, sebuah hadis dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, dia berkata, bahwa kata Rasulullah, "Maudi'u sautin fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha." Tempat terburuk di surga itu jauh lebih baik daripada dunia dan isinya. Walidha kana dukhulul jannati wan najah minan nar fi hukmillah wa taqdirihi huwal falahul azim wal fawzul kabir wan najatul uzma. Oleh karena itu, maka bila seseorang masuk surga dan selamat dari neraka berdasarkan takdir dan ketentuan Allah, maka itu adalah kebahagiaan yang agung, keberuntungan yang besar, dan keselamatan yang agung. Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza." Siapa orang yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Ini surah Ali Imran ayat 185. Lalu di dalam surah Taubah 72 Allah berkata, "Wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanu minallahi akbar dzalika huwal fawzul 'azim." Allah telah sediakan bagi orang-orang mukmin dan orang-orang mukminat surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya, dan tempat-tempat yang baik di surga Aden, dan keriduan dari Allah itu lebih besar. Yang demikian itu adalah keberuntungan yang sangat besar. Itu ayat kedua yang menyatakan siapa orang dapat surga itu keberuntungan yang sangat besar. Ketiga dalam surah An-Nisa 13 dikatakan, "Wa may yuti'illaha wa rasulah yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'azim." Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah keberuntungan yang sangat besar. Inilah sekedar pembukaan atau pengantar dari surga, tentang masalah surga. Pasal pertama yang dibahas dalam tentang surga ini adalah tentang masuknya ke dalam surga. Dukhulul jannah. La syakka anna sa'adatal mu'minin la tu'adiluha sa'adatun indama yusaquna mu'azzizina mukarramina zumara ila jannatin na'im. Hatta idza ma wasalu ilaiha futihat abwabuha واستقبلتهم الملائكة الكرام يهنئونهم بسلامة الوصول بعدما عانوه من الكربات وشاهدوه من الأحوال. Tidaklah diragukan lagi bahwa kebahagiaan seorang mukmin tidak tertandingi oleh kebahagiaan manapun ketika mereka digiring sebagai orang-orang yang mulia, orang-orang yang dimuliakan, orang-orang yang dihormat secara kelompok-kelompok ke surga yang penuh kenikmatan. Seketika sampai mereka ke surga itu, dibukakanlah pintunya dan disambut oleh malaikat yang mulia yang mengucapkan selamat kepada mereka dengan ucapan selamat datang, setelah para malaikat melepaskan mereka dari kesulitan, penderitaan
bukan malaikat, setelah mereka manusia ahli surga ini lepas dari mengalami penderitaan, kemudian mereka pun mengalami berbagai macam ahwal, kengerian, dijelaskan oleh Allah dalam surah Az-Zumar ayat 72. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan digiringlah orang-orang yang bertakwa kepada Allah ke surga secara berkelompok. Sampai ketika mereka tiba di surga itu, dibukakanlah pintu surga. Dan penjaga surga berkata kepada mereka, keselamatan atas kalian. Tibtum, kalian dulu orang baik. Fadkhuluha khalidin, maka masuklah kalian ke dalam surga secara abadi. Maksud tibtum, kalian dulu orang baik, maksudnya tabat a'malukum wa aqwalukum wa aqaidukum fasbahat nufusukum zakiyatan wa qulubukum tahiratan fabidzalika istahqaqtumul jannah. Maksudnya amal-amal kalian dulu baik, juga ucapan kalian dan akidah kalian, sehingga jadilah jiwa-jiwa kalian suci, hati-hati kalian bersih. Dengan hal itu kalian berhak untuk memperoleh surga. Hal pertama yang dibahas dalam fasa masuknya ke dalam surga ini adalah pertama syafaat tentang masuknya surga. Jadi kaum mukminin setelah ditimbang, diperiksa, menyeberang Shiratal Mustaqim dan seterusnya, mau masuk surga nggak bisa sebelum mendapatkan syafaat. Sabata fil ahadits sahihah annal mu'minina indama yatulu alaihimul maqif fi yaumil jaza' yatlubuna minal anbiya ay yastaftihu lahum babal jannah fakulluhum yamtani'u wa yata'abba wa yaqul lastu laha hatta yablughal amru nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fayashfa'u fi dhalik fayusaffa'u. Di dalam beberapa hadis yang sahih ditegaskan bahwa orang-orang mukmin ketika mereka mengalami waktu yang panjang pada hari pembalasan, ketika selesai ditimbang, mereka divonis masuk surga, tapi surga pintunya tertutup. Mereka meminta kepada para nabi agar memintakan kepada Allah agar pintu surga dibuka. Tapi semua nabi itu tidak bisa, menolak. Masing-masing nabi berkata, lastulaha, saya tidak punya hak untuk memintakan dibuka. Sampailah urusan ini kepada Nabi kita Muhammad SAW, lalu Nabi SAW memberikan syafaat tentang hal itu. Dijelaskan dalam Sahih Muslim dari Hudzaifah al-Yamani dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW bersabda, yajma'u Allahu tabaraka wa ta'ala an-nasa fayaqumul mu'minun hatta tuzlafa lahumul jannah fayatuna Adam wa yaqulun ya abana istaftih lana jannah fayaqulu wa hal akhrajakum minal jannati illa khati'atu abikum lastu bisahibi dzalik. Kata Nabi SAW, Allah mengumpulkan manusia, lalu manusia pun berdiri sampai ketika surga disediakan, didekatkan kepada mereka, tapi masih tertutup surga itu.
datanglah manusia itu ke Adam. Lalu berkata, wahai bapakku, minta dibukakanlah untuk kami, mintalah surga ini untuk dibukakan untuk kami. Kata Adam, tidak ada yang mengeluarkan kalian dari surga kecuali karena kesalahan bapak-bapak kalian ini. Saya tidak berhak untuk minta dibukakan. Itu kata Nabi Adam. Lalu suruh ke Nabi Nuh, tidak bisa semuanya. Nabi tidak bisa memberikan syafaat sampai datanglah mereka kepada Nabi Muhammad SAW, lalu diizinkan, lalu dibukalah pintu. Jadi masuknya kaum mukminin ke surga itu karena syafaat. Pembahasan kedua, tahdzibul mu'minin wa tanqiyatuhum qabla dukhul. Jadi dibersihkannya orang-orang mukmin sebelum mereka masuk surga, dibersihkan dari dosa-dosa. Ba'da ayyajtazal mu'minuna as-sirata yuquduna ala qantaratin bainal jannati wan nar. Thumma yuhadzabun wa yunaqqawun. وذلك بأن يقتص لبعضهم من بعض إذا كانت بينهم مظالم في الدنيا حتى إذا دخلوا الجنة كانوا أطهارا أبرارا ليس لأحد إن الآخر مظلمة ولا يتوب بعضهم بعضا بالشيء. Setelah orang-orang mukmin melewati jembatan Shiratal Mustaqim, mereka berdiri di atas jembatan antara surga dan neraka. Lalu mereka dibersihkan, disucikan dengan cara saling mengkisos satu sama lain. Jadi ketika ada hutang piutang, ada kisos kesalahan antar sama mukmin, itu tidak dihisab ketika di padang mahsyar. Tidak. Kalau di padang mahsyar itu khusus menimbang amal salah dan amal soleh. Lalu setelah itu diberi catatan, lalu nyebrang ke Shiratal Mustaqim. Setelah nyebrang selesai, berhasil di sana, sebelum masuk ke surga, nah baru semua kisos di sana, utang piutang segala macam di sana. Jadi apabila ada kezaliman antara mereka diselesaikan. Ketika ada kezaliman di surga di dunia yang belum selesai di dunia, nanti di akhirat sebelum masuk ke surga. Sampai ketika mereka masuk ke dalam surga, mereka masuk sebagai orang-orang yang suci dan mulia. Tidak ada kezaliman di antara mereka satu sama lain, dan masing-masing mereka tidak menuntut kepada yang lainnya sedikit pun. Dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dalam kitab sahihnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata Abu Sa'id bahwa Rasul SAW bersabda, "Yukhlasul mu'minuna minan nar, fayuhsabuna ala qantaratin bainal jannati wan nar, fayaqtassu li ba'dihim min ba'd madhalim kanat bainahum fid dunya, hatta idza hudzibu wa nuqu أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لا أحدكم أهدي بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا." Kata Rasul SAW, orang-orang mukmin akan diselamatkan dari neraka. Lalu mereka ditahan di atas jembatan antara surga dan neraka. Lalu masing-masing mereka saling mengkisos karena kezaliman yang pernah terjadi antara mereka di dunia. Sampai apabila mereka sudah dibersihkan dan disucikan dari hal itu, barulah mereka diizinkan masuk ke surga. Maka demi Allah yang jiwa Muhammad ada dalam tangannya, seseorang di antara kamu akan diberi hadiah rumahnya di surga seperti rumah ketika dia di dunia. Tetapi dengan nanti di dalam hadis ini dikatakan 10 kali lipat
lebih indah dari semua rumah yang terindah di dunia. Telah dijelaskan tadi dalam hadis syafaat tentang masalah kiamat, bahwa Rasulullah SAW orang yang pertama kali minta dibukakan pintu surga setelah manusia mendatangi Adam alaihissalam, para Rasul ulul azmi, tetapi mereka semua tidak bisa minta dibukakan. Jadi sebelum masuk surga, mereka akan diselesaikan segala macam masalah kezaliman yang ada di dunia. Tapi pasti masuk surga sebab mereka sudah selamat di jembatan Shiratal Mustaqim, tinggal masuk surga. Sebelum masuk surga, kezaliman hutang piutang nanti diselesaikan. Bagaimana cara bayarnya? Cara bayarnya diambil pahala dari orang yang berhutang. Kalau hutang, atau kalau kezaliman kan nggak bisa membalas lagi di sana, diberikan pahala. Lalu siapa orang yang pertama kali masuk surga? Pembahasan ketiga membahas al-awail fi dukhulil jannah, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, masuk surga. Awalul bashar dukhulan al-jannah ala al-itlaq wa rasuluna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa awalul umam dukhulan al-jannah ummatuhu. Wa awwalu man yadkhulul jannah min hadhihi al-ummah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang yang pertama kali masuk surga secara umum adalah Rasul kita, yaitu Muhammad SAW. Sedangkan umat yang pertama kali masuk surga di kalangan umat-umat adalah umatnya, umat Nabi Muhammad SAW, yaitu kita, umat Islam. Dan orang yang pertama kali masuk surga di kalangan umat ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Imam Ibnu Katsir menukil atau menuliskan beberapa hadis yang ada tentang masalah itu. Di antaranya hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah bersabda, "Ana awwalu man yaqra'u babal jannah." Kata Nabi SAW, aku adalah orang yang pertama kali mengetuk pintu surga. Masih dari Anas dan masih dalam riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Ati babal jannah fa'astaftihu fawaqulul khazin man anta?" Fa'aqulu Muhammad. Fayaqul bika umurtu alla aftaha li ahadin qablak. Kata Rasulullah, aku mendatangi pintu surga, lalu aku minta dibukakan. Maka penunggu surga itu berkata, siapa engkau? Aku menjawab, Muhammad. Lalu kata malaikat itu, karenamu aku diperintahkan untuk tidak membukakan bagi seorang pun sebelum engkau. Tidak membukakan pintu surga ini untuk seorang pun sebelum engkau. Jadi yang pertama kali masuk surga dan pertama kali pintu surga dibukakanlah untuk Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis lain Bukhari dan Muslim dalam dua kitab sahihnya dan juga Sunan An-Nasa'i, ada hadis yang diriwayatkan Imam Abu Hurairah dan Abu Hurairah bahwa beliau bersabda, "Nahnul akhiruna al-awwaluna yaumal qiyamah. Nahnu awwalun nas dukhulan al-jannah." Kita adalah kaum terakhir, umat terakhir maksudnya. Tapi adalah umat yang pertama kali pada hari kiamat. Ya pertama kali dihisab, ya pertama kali diperiksa. Dan kita adalah orang-orang yang pertama kali akan masuk surga. Jadi kalau umat lain lebih dulu dari kita, tetapi lebih akhir dihisabnya dan juga masuk neraka. Dalam Sunan Abu Daud ada sebuah hadis riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Atani Jibril, fa'arani babal jannati alladhi tadkhulu minhu ummati." Faqala Abu Bakar, "Ya Rasulullah, wadadtu anni kuntu maka hatta anzura ilayk." Faqala
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma innaka ya Abu Bakar awwalu man yadkhulul jannata min ummati. Telah datang kepadaku Jibril, lalu Jibril memperlihatkan kepadaku pintu surga yang akan dimasuki oleh umatku. Berkatalah Abu Bakar, wahai Rasulullah, saya sangat ingin saya ketika itu bersamamu sehingga saya bisa melihat kepada pintu surga itu. Maka kata Rasulullah, adapun engkau, hai Abu Bakar, engkau adalah orang yang pertama kali masuk surga di kalangan umatku. Jadi di kalangan seluruh manusia yang pertama kali masuk surga adalah Nabi Muhammad SAW. Di kalangan seluruh umat yang pertama masuk adalah umat Muhammad SAW. Di kalangan umatnya yang pertama kali masuk surga adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pembahasan keempat tentang ada di kalangan umat Islam yang akan masuk surga tanpa dihisab. Awwalu zumratin tadkhulu min hadhil ummati al-jannata hum al-qumamul ma'asyamikhatu fil iman wa tuqa wal amali salih wal istiqamah ala dinil haq. Yadkhuluna al-jannah saffan wahidan la yadkhulu awwaluhum hatta yadkhula akhiruhum. Suwaruhum ala suratil qamar lailatul badr. Kelompok pertama yang akan masuk surga di kalangan umat ini adalah al-qumamul syamikhah. Al-qumam itu puncak. As-syamikhah itu tinggi. Fil iman, dalam hal keimanan. Orang-orang yang dalam hal keimanan sudah mencapai puncaknya. Orang-orang yang sangat tinggi keimanan, ketakwaan dan amal saleh serta istiqamah di atas din yang hak. Mereka akan masuk surga satu baris. Tidaklah baris yang orang yang pertama ini masuk surga sebelum masuk pula orang terakhir di kalangan mereka. Jadi sama-sama masuk. Bentuk mereka seperti bentuk bulan pada malam purnama, berarti bercahaya. Diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, awwala zumratin talijul jannata suratuhum ala suratul qamari lailatul badr la yabsaquna fiha wala yamtakhitun wala taghawatun aniyatuhum fiha dhahab amsyatuhum min adh-dhahabi wal fiddah wa majamiruhumul alwah ورشهم المسك ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغضا قلوبهم قلب رجل واحد يسبحون الله بكرة وعشيا. Kelompok pertama yang akan masuk surga, wajah mereka itu seperti bulan pada malam purnama. Mereka tidak meludah di dalam surga itu. Tidak imtikhat. Imtikhat itu nyingsring, apa bahasa Indonesia? Tidak apa? Tidak membuang ingus, tidak beringus-ingusan, tidak ada pilek di sana. Juga tidak buang air besar, tidak taghawud. Bejana-bejana mereka di dalamnya terbuat dari emas. Sisir-sisir mereka pun dari emas dan perak. Majamirum al-alwah. Majamir, perapiannya. Kalau di kita jarang tahu perapian tungku.
Perapian mereka Allah. Di kita juga tidak ngetren. Kalau di kalangan orang Arab, ini mewah dan ngetren. Perapian mereka itu dari Allah. Allah itu kulit kayu gaharu yang apabila dibakar, wangi harum seruangan itu. Itu menurut orang Arab. Tapi menurut orang kita bau. Dan inilah menurut saya lah. Ketika beberapa bulan yang lalu saya ke Rabitah Alam Islam. Mudirnya Syekh Abdullah itu, karena itu sedang berbeginian, awatnya perlu lihat ya. Ada apa? Satu pisin, tahu pisin. Di atasnya ada bara api. Di bara api itu ada sepotong kulit kecil sebesar kuku, lalu menimbulkan asap, dan asapnya itu wanginya kalau menurut saya kayak kemenyan, tapi itu bukan kemenyan. Lalu dibegini-beginikan ke bajunya, ke badannya, ke ruangan, sehingga seruangan itu saya harum kemenyan. Kalau menurut dia ini harum bukan harum. Dan di sana itu hanya dipakai oleh orang-orang kaya dan para masyayikh. Nah, 1 kilo itu bisa jutaan. Hanya anak Kalimantan katanya. Sendana ya, sendana namanya, ya harum. Dibawa orang Saudi sendiri kalau ke sini beli itu sekilo, dijual lagi di sana dengan harga yang 5 kali lipat dari harga di sini. Nah, jadi perapiannya itu seperti perapian untuk gaharu yang apabila dibakar begitu wangi. Keringat suri. Dan masing-masing bagi setiap penghuni surga diberi 2 istri. Yang istri ini yuramuhu sa'asaqihi man yuwar'illahu minal hasan. Sampai saking indahnya, saking bersih dan cantiknya wanita ini, sumsumnya ini terlihat dari balik tulang-tulang dan dagingnya. Minal hasan, saking indahnya. Aku takut kalau begitu enggak. Ya, enggak. Nanti indah itu menunjukkan keindahannya, bukan menunjukkan kengeriannya. Transparan. Ya, bukan hanya kelihatan kulitnya, sumsumnya pun kelihatan. Tidak ada ikhtilaf di kalangan mereka, tidak ada saling kebencian. Hati-hati mereka adalah satu hati, dan mereka selalu bertasbih. Masing mereka punya 2 istri, tetapi tidak ada saling benci, saling cemburu. Nanti istri juga menjadi istri kita di akhirat. Minimal 3. Atau nanti saling cemburu, nggak ada. Di sini la ikhtilafa bainahum wa la tanaffus. Tidak ada saling orang lain bersahabat lagi. Apa sahabat pertama cemburu ke sahabat yang kedua? Tidak. Nah, tergantung. Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Dalam hadis lain masih oleh Imam Bukhari dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "La yadkhulanna jannata min ummati 70,000 atau 700,000. La yadkhulu awwaluhum hatta yadkhula akhiruhum. Wujuhum ala suratil qamar lailatul badr." Pasti akan masuk ke surga dari kalangan umatku sebanyak 70,000 atau dalam riwayat lain 700,000 orang.
tidaklah masuk orang pertama dari 70.000 atau 700.000 itu sebelum orang terakhirnya pun masuk. Wajah-wajah mereka bagaikan bulan pada malam purnama. 70.000 atau dalam riwayat 700.000. Bahkan dalam hadis yang lain Allah memberikan lagi kepada Rasulullah SAW jatah dari setiap seorang dari 70.000 orang itu ditambahkan 70.000 orang lagi. Jadi 70.000 kali 70.000. Kira-kira berapa? 49 juta. Ya, 49 juta. 49 juta. 4 berapa? 4,9 miliar. Umat Islam itu akan masuk surga tanpa hisab. Dalam Musnad Ahmad dengan sanad yang sahih dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah bersabda, "Wa'atitu 70,000 min ummati yadkhuluna jannata bighairi hisab. Wujuhun kal-qamari laylatal badr, qulubuhum 'ala qalbi rajulin wahid. Fastasbabtu," mungkin kurang saya, "Fastasbabtu Rabbi azza wa jalla. Fazamani ma kulli wahidin 70,000. Aku diberikan jatah 70.000 dari umatku masuk surga tanpa hisab. Wajah mereka bagaikan bulan pada malam purnama. Hati-hati mereka bagaikan satu hati. Lalu aku minta tambahan kepada Allah Azza wa Jalla, lalu Dia memberikan kepadaku jatah, dan setiap satu orang di antara 70.000 itu diberi lagi 70.000. Ini adalah Al-Jami Sahih, Sahih Al-Jami, di pertama halaman 350. Sallallahu alaihi wasallam. وَيَبَنِي رَبِّي أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي 70,000 بِلَا حِسَابٍ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابٍ. وَثَلَاثُ حَفَوَاتٍ مِنْ حَفَوَاتِ رَبِّي. فذكر هذا الحديث زيادة 3 حفيات. Kata Nabi SAW, Allah telah menjanjikan untukmu bahwa beserta masing-masing dari 70.000 itu mereka 1.000 orang dari 70.000 macam janji Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tidak disebutkan juga yang lain lagi. Baik, Nabi SAW bersabda, وَمَعُ الْخَمْسَةِ وَالنَّبِيُّ يَمُرُ وَحْدًا فَإِذَا سَوَاءٌ كَثِيرٌ قَالَ يَا جِبْرِيلُ هَؤُلَاءِ أُمَّتِي قَالَ لَا وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْأُفُقِ فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ كَثِيرٌ قَالَ هَؤُلَاءِ أُمَّتُكَ وَهَؤُلَاءِ 70,000
أمامهم لا حساب عليهم ولا عذاب. قال كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. بن محصن فقال ادعو الله أن يجعلني منهم. قال اللهم اجعله منهم. ثم قال إليه رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم. Ukasyah. Dan disadarkan, diperlihatkan kepadaku beberapa umat. Maka ada seorang nabi yang berlalu beserta satu umat. Ada nabi yang berlalu beserta beberapa orang. Ada nabi yang disertai oleh 10 orang. Dan ada nabi yang diikuti oleh 5 orang. Ada juga nabi yang berlalu sendiri, berjalan sendiri. Sedikit satu pun pengikut. Lalu aku melihat ke arah lain, tiba-tiba ada satu kelompok besar. Aku bertanya, wahai Jibril, apakah mereka umatku? Kata Jibril, bukan. Tapi lihatlah kau. Aku melihat tiba-tiba ada kelompok besar lainnya. Kata Jibril, mereka lah umatmu.